Ya, baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta studio perancangan Taman Privat kelas A ataupun kelas B yang bergabung saat ini, pada pertemuan ini adalah pertemuan kelima ya. Jadi mohon maaf tadi terlambat karena adanya rapat ya. Jadi di pertemuan kelima ini bisa kalian lihat di Google Classroom yang mana materinya sudah ada ya materinya sudah ada di situ. Ya, untuk materinya ada di sini ya. Kalian bisa lihat di classroom kalian bahwa di pertemuan kelima ini materinya tentang programming ya. Jadi programming itu kalau dalam bahasanya adalah inti riset dalam arsitektur ya, atau arsitektur lanskap ya. Jadi kita langsung mulai aja karena waktunya terbatas ya. Di sini programming perancang sudah harus memastikan ya, jadi tapaknya itu yang akan dirancang, baik ukurannya maupun komponen di dalamnya harus sudah fix ya. Jadi untuk minggu ini bagi mahasiswa yang belum ketemu tapaknya itu harus segera ya, harus segera, benar-benar harus segera ketemu ya, karena untuk berikutnya kita basis atau dasarnya dari tapak yang kalian temukan itu ya. Kemudian riset ini dibagi menjadi dua ya secara garis besar, yaitu analisis tapak dan analisis aktivitas ya. Analisis tapak itu perancangan ya. Kemudian aktivitas itu berkaitan dengan manusia. Jadi ada analisis tapak, maksudnya analisis fisiknya ya. Jadi tapaknya yang dianalisis, kemudian kedua di sekitar taman. Nah, kebutuhannya itu ya, kebutuhan atas aktivitas itu kalian harus penuhi dengan desain ya, harus dipenuhi dengan desain ya, menjawab ya, desainnya menjawab dari permasalahan atau kebutuhan seseorang itu. Nah, di sini kalian bisa lihat satu persatu di sini. Kemudian kalau kalian ingin tahu lebih lengkap ya, sebenarnya di buku yang sudah saya share lama itu sudah ada ya. Ini mohon maaf untuk sudah kelihatan ya untuk di screen saya ya. Sebentar, baterai laptop saya mau habis. Saya tancapkan dulu. Jadi materinya juga bisa kalian baca ya di buku saya yang pernah saya share itu sudah lengkap ya. Kemudian di
apa di minggu yang kelima, di pertemuan kelima itu juga saya share lagi untuk apa itu khusus programming aja gitu. Buka dulu aja materinya. Kelihatan ya materi saya ya di laptop kalian? Kelihatan, Pak. Halo, tes tes. Suaranya ini Pak, Kelihatan, Pak. kurang jelas Pak. Kayaknya jaringan Pak. Suara Bapak putus. Suaranya putus-putus Pak. Mohon maaf, materi saya kelihatan? Belum Tidak, Pak. Pak. Belum kelihatan Pak materinya. Tadi suaranya Bapak putus-putus Pak. Udah kelihatan Pak materinya. Sorry. Suara saya nggak kedengeran ya. Tadi lupa saya unmute. Saya unmute ya tadi. Sorry. Oke. Ya, Kirain jaringannya nge-lag Pak. jaringannya. Sorry tadi saya unmute, saya lupa. Jadi di buku saya yang kemarin saya share di classroom ya, di classroom itu kalian baca. Nah, di sini di bagian programming ini ya, yang saya share sekarang ini itu lebih lengkap ya. Kalian baca deskripsinya gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah mendata kebutuhan orangnya untuk membuat taman itu kira-kira ngapain aja gitu. Ya, seperti ada kebutuhan hanya refreshing aja, duduk-duduk ya. Misalkan orangnya lelah seharian bekerja, nanti butuh taman yang ada di depan atau samping rumah atau belakang rumah. Atau mungkin ada kebutuhan yang lainnya seperti menikmati kolam ya, kemudian menikmati suasana,
kemudian dia ingin berkebun gitu ya. Contohnya mungkin ada tanaman-tanaman yang buah gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan orangnya gitu. Nah, saya tekankan lagi, mungkin kalian berpikir kalau cari tapaknya itu susah banget gitu ya untuk mencapai minimal 50 meter persegi. Itu jangan khawatir ya. Jadi tapak untuk tamannya itu tidak harus horizontal atau di bawah aja ya, seperti taman konvensional itu. Tapi kalian juga bisa menganggap pagar ya, pagarnya keliling ya, ataupun dindingnya itu bisa dimanfaatkan sebagai area taman ya. Misalkan kalian kan juga mendesain ulang pagarnya, atau mungkin dinding rumahnya itu yang kosong bisa kalian manfaatkan kebun sayur gitu ya. Jadi semuanya dihitung aja. Jadi mungkin panjang lebarnya katakanlah 5 kali 3 gitu ya untuk tamannya ya, 15 meter persegi. Kemudian pagarnya itu berapa gitu. Kemudian dinding rumahnya itu berapa. Yang vertikal-vertikal itu kalian ukur aja sekalian gitu. Kalian desain aja sekalian gitu ya. Jadi biar nanti tercapai 50-an gitu. Tapi kurang-kurang dikit ya nggak masalah sih. Tapi jangan terlalu kurang ya, katakanlah cuma kalian ketemu 10 meter persegi gitu kan mau dijadikan apa gitu. Untuk kasus sebenarnya juga bisa, cuma kalian tidak akan menemukan variasi yang lebih banyak untuk fungsi dengan luasan yang sangat terbatas gitu. Nah, utamanya kalian harus di minggu ini harus fix untuk tapaknya ya, harus fix, benar-benar harus fix ya, karena tugasnya akan selalu berurutan terus gitu ya. Jadi kalau kuncinya ini nggak ketemu, tamannya apa itu lokasi tapaknya ketemu, nanti sampai akhir semester pun nggak ketemu juga, dan kita bahkan ketemu lagi di semester berikutnya karena nggak lulus ya. Oke, jadi harus kalian benar-benar cari, kalian apa itu mungkin tetangganya gitu ya, itu di apa itu di nego aja gitu, maksudnya kalian lobby-lobby untuk tugas saja gitu, atau kalau memang benar-benar dibuat taman pun juga benefit kalian ya, kalian bisa aplikasi langsung desain kalian di situ. Nah, utamanya di sini di analisis sintesis pelaku ini kalian wajib mendata ya, mendata aktivitasnya orangnya itu ngapain aja ya, mulai pagi, siang, sore, malam, ya. Apakah dia menggunakan area ruang terbukanya di depan itu, gitu. Nah, kebutuhannya itu untuk apa? Saya ulang sedikit ya. Misalkan untuk refreshing atau mungkin untuk pengen nanam buah dan seterusnya. Itu kalau aktivitasnya udah ketemu, fungsinya bakal ketemu juga ya. Ruangnya juga bakal ketemu gitu. Nanti akan berangsur-angsur gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kemudian kita ke fungsi ruang ya. Di sini ada fungsi ruang primer. Kita lihat tabelnya aja. Mungkin kalau kalian sempat baca deskripsinya lebih bagus lagi ya. Ini kalian klasifikasikan ada ruang primer, ada sekunder, mungkin ada tersier juga ya. Jadi ada ini studi kasus yang pernah saya bikin. Fungsi primernya bisa ruang santai taman, gazebo, kolam air, taman bunga, taman buah, taman hortikultura, atau taman sayur gitu ya. Kemudian sekundernya ruang terapi kaki, tempat sangkar burung. Nah, itu fungsi sekunder itu bukan yang utama, tapi dia sebagai pelengkap. Apalagi yang tersier gitu. Kalian klasifikasikan aja. Di sini kalian akan berkomunikasi dengan pemilik rumah atau tamannya itu ya. Ada komunikasi ya. Wajib ada komunikasi gitu. Jangan sampai kalian ngarang di sini gitu. Karena nanti yang rugi kalian sendiri. Nah, di sini ada klasifikasi berdasarkan waktu ya, mulai pagi, siang, sore, malam. Apakah dia menggunakan area itu untuk aktivitas ya, untuk tamannya ini ya, gitu. Ini masih diagram-diagram aja, tapi nanti ada contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya, ini rumahnya Bapak Marcel. Mungkin kalian kenal ya, Pak Marcel ini rumahnya di sebelahnya Unitri ya, yang apa itu guru bahasa Inggris itu ya. Nah, dulu ada kelompok apa itu, dulu ada mahasiswa stupa yang lama, dia itu menjadikan rumahnya Pak Marcel itu sebagai studi kasus. Nah, di situ dia menemukan di sini ada pagi jam berapa ini, jam 9 jam 5 sampai jam 6
ini menyiram taman gitu ya. Kemudian ruangnya butuh seluruh bagian taman gitu. Bisa kalian buat selain tulisan juga ilustrasi gambar gitu ya. Kemudian siangnya di sini bersantai ya, karena Pak Marcel ini kalau pulang dari Unitri dia mungkin makan sebentar ya di rumah karena rumahnya sebelahnya kan enak gitu ya. Nah dia bersantai di taman, kemudian itu jenis aktivitasnya, kemudian ruangnya di mana sih? Di teras rumah di bagian depan gitu. Kalian bisa kasih ilustrasinya. Kemudian sore juga gitu, sore kegiatannya bersih-bersih gitu. Kemudian bagian taman yang digunakan yang mana? Nah, di sini kalian jangan mendata semuanya ya, satu rumah itu jangan. Kita kan hanya taman aja gitu ya. Jangan sampai semuanya didata, nanti justru nggak kepake ya. Karena kita butuh tamannya aja, kecuali kalau bidang arsitektur bangunan gitu ya. Kemudian sorenya jam 6 malam sampai jam 8 malam itu ngapain gitu. Nah, di sini dia bersantai, ngopi gitu ya. Kemudian tetap menggunakan teras. Gitu terus ya. Jadi ada alurnya. Nah, di sini kalian bikin seperti ini. Nanti ada tugasnya seperti ini ya. Jangan khawatir, tugasnya mulai ada ya. Tapi nggak susah, cuma mendata aja. Nah, kemudian kalian bisa membuat sketsanya tadi ya. Jadi didata dalam bentuk tabel seperti ini ya. Kemudian dibentuk apa ini seperti diagramatik gitu ya. Nah, ya seperti itu ya untuk penugasannya. Ini model contoh tugas yang lainnya ya. Jadi kalian bisa milih seperti apa nantinya gitu. Nah, kemudian kita ke analisis berikutnya. Tadi analisis aktivitas sudah, kita masuk ke ruangnya gitu. Nah, ruangnya di sini ada carport, ada taman depan rumah, ada gazebo, ada taman ruang keluarga. Di sini ada analisis kebutuhan kualitatif ya. Jadi kebutuhan kualitatif itu kalian mendata wadahnya. Wadahnya itu apa? Wadah aktivitas itu ya tamannya itu sendiri ya. Jadi di sini apakah taman itu butuh penghawaan, pencahayaan, kemudian view dari luar ke dalam, view dari dalam keluar, apakah butuh kebersihan, kenyamanan, keamanan. Nah ini kalian kalau misalkan membutuhkan ya dicentang, kalau enggak ya di strip gitu ya. Jadi ini analisa kebutuhan kualitatif ruang. Nah, selain kualitatif juga butuh kuantitatif atau hitungan ya. Nah, hitungan di sini kalian akan butuh ukuran besar kecilnya perabot ya. Perabot taman itu apa aja? Misalkan ada gazebo, tadi ada kursi taman, ada lampu taman. Nah, kalau produknya fabrikasi aja, tinggal kalian taruh aja ya. Tapi kalau misalkan furniture-nya ini kalian bikin sendiri, kalian wajib mengukur gitu ya, mengukur misalkan kursinya itu kalau diduduki itu tingginya harus berapa, mejanya paling nyaman untuk menulis itu tingginya berapa, itu harus kalian ukur secara manual gitu. Dan itu yang nantinya diletakkan di tamannya. Gitu ya. Jadi ini fungsi ergonomis manusia ya. Jadi manusia bisa duduk nyaman, bisa menggunakan street furniture yang ada di taman itu secara aman dan nyaman gitu ya. Oke, berikutnya ya. Ini ada hierarki ruang ya. Hierarki ruang ini di sini kalian membuat cerita ya. Jadi cerita mulai dari masuk atau main entrance, kemudian sampai exit itu ngapain aja. Katakanlah di taman yang kalian akan rancang itu, pertama masuk naruh sepeda, kemudian kalian bisa duduk-duduk di teras. Duduk-duduk di teras, kalian maju, kemudian lihat kolam. Lihat kolam ternyata ada taman buah di situ ya. Kalian bisa melihat buah-buahannya, atau mungkin menuju ke arah kolam air. Setelah itu, setelah melihat ikan di kolam tadi, kalian bisa duduk-duduk di gazebo ya, atau mungkin setelah itu masuk ke dalam rumah. Jadi ada kronologi atau urutan ya, ada urutan
urutannya itu melibatkan fungsi taman yang ada di fungsi yang ada di dalam taman itu sendiri ya. Ada panah-panahnya, ada nama taman nama ruangnya ya. Jadi seperti itu. Ada urutannya tadi ya. Kemudian kalian juga klasifikasikan bahwa ada ruang yang publik ya, yang bisa diakses oleh semua orang ya. Ada semi publik, mungkin beberapa orang aja yang bisa mengakses, atau privat. Hanya orang pemiliknya aja yang bisa mengakses gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada lagi servis ya. Servis itu seperti kamar mandi, seperti musola, itu ruang servis ya. Kemudian terakhir di sini ada diagram hubungan ruang ya, dibentuk dengan diagram bubble ya. Jadi bisa kalian baca di sini ada beberapa contohnya, tapi nggak usah dibuat semuanya. Kalian bisa mengambil salah satu aja. Bisa model yang atas ini ya. Jadi misalkan nomor 1 ini ruang taman, kemudian nomor 2 ini, yang satu ini gazebo, yang kedua apa. Jadi akan menghubungkan ya. Ruangnya akan saling terhubungkan dengan ketemunya, misalkan A dengan B ketemunya di 1. Kemudian A dengan C ketemunya di 0 gini ya. Jadi dikasih namanya yang A, B, C-nya ini diganti nama ruangnya. Dua ini tingkat kepentingan dari ruangnya itu. Jadi ruangnya apakah saling berhubungan atau enggak gitu. Dengan diagram seperti ini. Kemudian bisa juga dengan model seperti Serambi. Jadi dihubungkan ini sama yang atas tapi cuma modelnya aja yang beda. Jadi nanti milih salah satu aja. Ada juga nanti diagram bubble ya. Nah ini yang menceritakan mulai dari masuk sampai keluarnya taman tadi ya. Mulai dari main entrance sampai masuk ke dalam rumah. Kalau contohnya ini saya ngambil dari taman publik ya, makanya nggak ada nggak ada nama ruang yang privatnya gitu ya. Ini sejenis alun-alun atau taman kota gitu ya. Nanti tapi ini sama modelnya ya, bisa digunakan untuk diagram bubble ini. Gitu. Ya mungkin itu sih untuk materi utamanya ya. Nah, kita lihat contoh untuk sorry ini saya skip dulu. Nah ini contoh analisis tapak ya. Jadi kalian mulai siap-siap dengan grafis-grafis atau gambar-gambar coretan-coretan gitu ya. Pastikan kalian lebih kreatif ya, jangan sampai kesannya monoton ya kayak anak SMA gitu, jangan. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu arsitek, itu coretannya bagaimana gitu ya. Ini proses pembuatan zoning atau pembuatan area ruangnya ya. Area ruang misalkan kalau ini contohnya taman-taman yang bangunan yang sifatnya publik ya. Ini asumsinya sama, bisa kalian pakai juga di taman privat ya. Misalkan gazebo kalian lingkari, kemudian area taman buah kalian lingkari. Nah itu dikasih warna-warna yang beda supaya menunjukkan fungsi yang berbeda juga. Bisa kalian kasih tulisan-tulisan ya, tapi jangan terlalu dominan, kita dominankan grafisnya. Kemudian contoh analisis tapak yang lainnya seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik gitu ya, dan menunjukkan bahwa kalian arsitek gitu. Tulisan saya rasa nggak terlalu banyak, nggak masalah ya untuk tulisan. Maka nanti kalian lihat di Google Classroom-nya. Kita lihat yang lain ya. Untuk urutannya ya seperti yang tadi ya, yang seperti saya share tadi, untuk bukunya di bagian subbabnya programming ya. Jadi kalian baca-baca. Kalau yang lingkaran-lingkaran ini tetap ya berkaitan dengan kedekatan ruang ya. Jadi mulai dari nama-nama ruangnya ini didekatkan, dia posisinya gimana, dekat atau enggak. Antara misalkan gazebo dengan kolam ikan gitu ya, dengan apa lagi, itu dikasih panah-panah gitu.
Nah, ini analisis model analisis tapaknya ya. Saya mungkin lupa juga belum upload untuk analisis yang benar-benar analisis tapak ya. Tadi yang saya katakan ada sinar matahari, arah angin, kemudian vegetasi. Jadi itu juga masuk sebenarnya. Mungkin akan dulu ya. Jadi nggak akan saya upload dulu ya. Bisa fokus di analisis aktivitasnya dulu yang seharian analisis tapaknya ya. Kemudian ada juga contohnya ya, ini sampai diagram makro, tapi nanti kalian mengerjakan secara urut ya. Kalau yang saya tampilkan ini kan acak, ya, karena contohnya yang muncul ini acak ya. Nah ini programming kedekatan antar ruang ya. Ini asumsikan ya, namanya sesuai dengan nama ruang yang dibutuhkan oleh pemilik utamanya. Gitu. Sorry ini tadi. Ini cuma ini aja contohnya. Nah, seperti itu ya. Ini belum, kurang satu lagi yang belum menampil di HP kalian ya. Yang saya share ini belum muncul. Nah, ini muncul ya. Oke, ya. Seperti itu untuk pembuatan ruang-ruangnya ya. Jadi kita berawal dari aktivitas ya. Aktivitasnya pemilik rumah atau taman ini ngapain? Kita data jenis aktivitasnya, kemudian kita lihat fungsinya, kemudian ruangnya yang muncul apa, kita hubungkan dengan kedekatan ruangnya ini ya, dengan diagram-diagram ini selesai gitu ya. Untuk materinya juga saya unggah juga di Janitra bagi yang kelas B, jangan lupa untuk lihat di Janitra ya. Materinya ada sudah saya upload di sini, sekalian sama tugasnya, jangan lupa. Kemudian slash presensi MK gitu. Ya mungkin itu ya yang saya bisa jelaskan di siang ini. Soalnya sebentar lagi ada ujian sidang dari kakak tingkat kalian jam 12, jadi makanya saya cepat-cepat untuk menjelaskan ya. Tapi nanti silakan kalau kurang jelas bisa tanya di grup ya. Baik, Pak. Oke. Ya, penjelasan saya tadi diterima dulu. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa membaca di Google Classroom-nya. Kalau masih tetap kurang jelas baru japri saya gitu. Oke.